kami. Asa tangka sebut Tuhani, nasa lomo di roham, jala urupi kami mangulaoni, sia nasa gugunami, mari te anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selamanya, menurut hukum Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Rapi taman jade itu Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepalanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami
berikan kepada kami, mulai dari yang lampau hingga pada saat pagi ini Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan begitu enaknya udara segar yang kami rasakan di pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkau tahu Tuhan, saat ini kami melaksanakan ibadah kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir kepada setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang selalu menaungi kami untuk melaksanakan acara kami ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami tetap mendoakan Bapa buat para pelayan gereja ini yang mau nanti berkhotbah Tuhan. Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang menuntun langkahnya Tuhan, agar ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tetap juga mendoakan Tuhan buat Bapak Kepala Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Samosir ini. Kami tetap mendoakan Bapak, berikanlah kesehatan daripada Tuhan, berikan ketabahan serta kesabaran Bapak. Dan begitu juga buat jajarannya, Engkaulah yang memberkatinya Bapak. Dan begitu juga Tuhan, kami yang ada di mesbah-Mu ini, yang mendengarkan firman-Mu nantinya, Engkau ketuk hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat bermakna dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga Tuhan, para penyuluh agama Kristen yang ada di gereja ini, bagi saudara kami yang belum mempunyai anak, biarlah Tuhan yang menuntun, biarlah Tuhan yang memberikan anak kepada mereka. Dan begitu juga Tuhan, yang kepada kami yang sudah mempunyai anak, biarlah Tuhan yang menuntun kami Bapa, agar kami dapat memberikan ajaran yang daripada Tuhan. Biarlah hikmat-Mu dan nasihat yang Engkau berikan kepada kami dapat kami ajari anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, buat para bapak penyuluh dan ibu penyuluh yang belum tiba di tempat ini, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah mereka, agar mereka dapat bertemu dengan kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, sebentar lagi kabupaten kami, Kabupaten Samosir, akan melaksanakan pesta demokrasi Bapa. Biarlah Engkau yang memilih siapa yang menjadi pemimpin di kabupaten kami ini. Biarlah Engkau yang menuntun hati dan pikiran mereka Bapa. Engkaulah yang memilih mereka yang menjadi membangun kabupaten kami ini ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami tetap mendoakan juga Tuhan buat para pelayan gereja ini Bapa, si tua, baik itu guru sekolah minggu, baik itu Tuhan pemimpin apostol yang ada di gereja ini. Biarlah Tuhan yang menuntun hati dan pikiran mereka Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, panjang umur serta rezeki daripada Engkau, agar mereka Tuhan dapat melayani di gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami masih resah dan gelisah Tuhan, yang adanya penyakit yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan yang menghembuskan penyakit itu Tuhan, agar kami semua yang ada di dunia ini bersukaria, bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terutama juga di kabupaten kami ini Tuhan, Engkau jauhkanlah penyakit itu Bapa. Dan tadi saya sendiri mendengarkan Tuhan di kabupaten kami ini, bahkan di kecamatan kami, bahkan di desa kami sendiri Tuhan, mereka katanya ada yang terpapar Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menyembuhkan mereka, biarlah berikan mereka kekuatan serta kesembuhan, dan mereka ajarkan Tuhan mereka untuk mandiri Bapa, untuk melaksanakan aktivitas mereka, agar penyakit itu Tuhan tidak lagi menyebar kepada kami, terutama di desa kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkau hembuskan itu Tuhan, Engkau angkat penyakit itu Bapa, agar kami dapat melayani di tempat kami sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami dapat melayani bersukacita, bersukaria seperti hari-hari yang lampau. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkau tahu Tuhan, kami orang yang tidak luput dari kefasikan dosa. Biarlah Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami lagi sungguh anak-Mu, sehingga berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhalang oleh dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lebih
Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, secara khususnya penyuluh agama Kristen yang ada di Kabupaten Samosir ini Tuhan, untuk kami boleh mengadakan perekaman ibadah pada saat ini. Tuhan, kami telah memuji permuliakan nama-Mu, bahkan pada kesempatan ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan urapi kami satu persatu, kami yang boleh mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang tidak lebih daripada yang lain. Kiranya Engkau tetap memberkati, menolong, urapi dengan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam. Shalom. Salam. Shalom. Kiranya kita semua masih diberkati dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya persiapkan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat, kita akan bacanya secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan bacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan perikop di atas. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan berdaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan orang selama menyatakan puji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu akan Yesus Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu sama-sama. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan bahwa yang berbahagia adalah kita yang membaca, terlebih ketika kita mampu melakukan kebenaran firman itu di dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita melihat ini merupakan surat yang kedua Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Paulus tahu bahwa jemaat yang ada di Korintus, secara khususnya untuk perikop kita pada saat ini, jemaat di Korintus adalah jemaat yang suka memberi, suka berbagi, bermurah hati. Tetapi di sini kembali dikatakan kenapa? Kita jawab pertanyaan bahwa kenapa kenapa Paulus kembali menyampaikan sesuatu yang sama, sesuatu yang memang sudah mereka lakukan. Kan sebenarnya Paulus tahu kan, jemaat di Korintus itu adalah jemaat memberi, yang suka memberi, suka berbagi. Tetapi kenapa dia kembali menegaskan dengan ayat yang ke-6 secara khususnya,
memberi adalah ciri khas yang harus dimiliki oleh orang percaya. Itu adalah salah satu bukti orang yang bertumbuh di dalam iman itu suka memberi. Ya kan? Orang yang bisa memberi, mampu memberi, pastilah orang yang sudah memiliki kasih. Terus saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita mau memberikan kepada orang lain, apakah kita memberi? Itu kan ada ketika ada misalnya disuruh, terpaksa kita harus memberi, harus mau. Tetapi kadang misalnya sukarela, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari diminta sukarela. Terkadang ada orang yang berseberapa pun yang ada, itulah namanya sukarela. Paulus menekankan di sini bahwa hendaklah memberi itu menjadi ciri khas orang percaya, secara khususnya jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita belajar bersama-sama untuk firman Tuhan, khususnya ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Hal yang pertama di sini, setelah Paulus tahu bahwa ada sebagian jemaat Tuhan yang sudah mampu memberi dengan penuh sukacita, ayat 6 katakan di situ bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini kalau kita melihat Paulus menyampaikan bahwa memberi itu sesuatu yang harus menjadi prinsip kita. Ketika Bapak Ibu memberi, ketika saya tidak minta apakah Bapak Ibu akan beri kepada saya, tetapi sebagai orang percaya, sebagai jemaat yang sudah bertumbuh dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan Paulus, bahwa dikatakan bahwa harus menjadi ciri khas sebagai orang percaya. Di sini kembali dikatakan bahwa harus prinsip memberi itu harus ada. Jadi ketika orang yang menabur sedikit di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saya berikan contoh, seorang petani, kita sebagai petani, tentunya kita semua di sini petani ya. Ketika kita akan menabur bibit, kita sudah memikirkan seberapa luas lahan yang akan kita tanam. Apakah misalnya kita menanam 1 petak, kita akan membuat bibitnya 1 karung misalnya. Misalnya kalau petani kentang seperti orang-orang di Banyara, dia akan menanam 2-3 rantai, tapi benihnya hanya 1 karung. Itu tidak sesuai, pasti sudah ada. Saya akan membuat bibit sebanyak ini karena lahan saya akan tersedia seluas ini. Kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Semakin banyak kita menanam bibit itu, semakin banyak lahan yang akan ditanam. Kenapa saya membawakan itu? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita samakan bahwa memberi itu sama dengan kita menabur. Menabur itu ketika kita memberikan kepada orang lain, kita juga secara tidak langsung seolah-olah menabung. Benar apa tidak? Menabur ketika kita memberikan, mungkin kita bukan menabur, istilahnya bukan artinya menuntut balasan, menuntut imbalan, tetapi yang intinya adalah kita melakukan itu sesuai dengan hati, sesuai dengan kerelaan, sehingga itu bisa dikatakan bahwa memberi itu bukan berarti kita kehilangan. Banyak orang yang beri, apalagi saat ini ya, ketika mau memberikan sesuatu, kita harus Rasul Paulus katakan di sini, berilah, jangan pernah mengharapkan sesuatu. Kan banyak tipe orang yang memberi dengan sukarela, memberi dengan keterpaksaan, memberi dengan benar-benar dari hati, yaitu kasih. Kita tahu bahwa orang itu membutuhkan, yang selalu menjadi prinsip saya ketika boleh menjadi orang percaya, orang meskipun di dalam kekurangan yang ada, memberi itu tidak akan pernah mengurangi, kita tidak akan pernah berkekurangan.
Memberi pun tidak pernah kurang. Tidak memberi, tidak juga berkelebihan. Satu prinsip bahwa hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan yang artinya adalah pas butuh, pas ada. Itulah janji Tuhan yang selalu saya imani. Dimanapun saudara, apapun tantangan, apapun yang Tuhan percayakan, dengan melihat apa yang kita lakukan menjadi bagian kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah bagian kita. Selebihnya itu Tuhan yang akan memberikan. Di dalam ayat ini juga katakan bahwa memberi tidak, tadi saya katakan bahwa memberi itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki. Tetapi awal dari bahwa istilah tadi saya katakan tabungan, bahwa Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Itu ketika kita memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Untuk memberi itu adalah persiapan hati, bukan istilahnya saya akan memberi karena saya ingin begini, tidak. Tetapi ketika kita memiliki kasih, menjadi orang Kristen, orang percaya itu, ketika kita misalnya kan lihat orang yang berkekurangan, pasti kadang muncul tersendiri rasa belas kasihan. Oh, dia sangat membutuhkan. Dia sangat membutuhkan uluran tangan. Dia sangat membutuhkan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa memberi itu seperti seorang petani menabur. Ketika kita menabur, tadi saya katakan bahwa seperti apa kita menabur. Gak mungkin ketika kita menanam bibit yang tidak baik, tetapi bibit yang baik. Memberi itu juga demikian. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan perhitungkan itu semua. Itu hal yang pertama, bahwa ada satu prinsip, camkanlah. Ada satu prinsip bahwa memberi harus dengan kasih. Seberapa, bukan tinggi, bukan berapa besarnya, betapa banyaknya, tetapi seberapa iman kita memberi dan ketulusan hati kita memberi. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ayat yang ke-7 di situ dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-7 di sini dikatakan bahwa hendaklah, kata ini mengandung sebuah nasihat. Mungkin sempat tadi di ayatnya poin yang pertama itu, tapi kembali bahwa hendaklah itu mengandung sebuah nasihat. Paulus menasihati jemaat di Korintus harus memiliki prinsip dalam memberi. Tadi itu ayat poin yang pertama. Baca yang ke-7 itu tadi saya katakan bahwa hal yang paling penting dan kita perhatikan dalam memberi adalah menyangkut hati kita. Tadi saya katakan bahwa ketika ada kasih, kita akan bisa memberi dengan tidak bersungguh-sungguh. Kasih itu dari mana? Dengan datang sendiri oleh karena anugerah. Ketika kita digerakkan, kan seringkali kita bertentangan dengan hati nurani ketika kita memberi. Misalnya adalah perbedaan-perbedaan yang dialami ketika kita memberi dengan penuh sukacita, ketika kita memberi dengan paksaan, ketika kita memberi ikut-ikutan. Ada juga misalnya, kalau misalnya salah satu contoh ketika diminta perkumpulan dikumpulkan begini, harus segini, itu kan harus memberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting kita perhatikan dalam beri memang tadi saya katakan bagaimana kondisi hati kita, apakah dengan penuh kerelaan. Itu ada tiga poin. Dari poin yang kedua ayat yang ke-7 itu ada 3 hal yang bisa kita ambil bahwa memberi dengan penuh kerelaan itu di ayatnya yang ke-7 itu. Kemudian jangan memberi dengan sedih hati. Sedih hati itu sama dengan hal memberi dengan keterpaksaan. Kemudian memberi dengan terpaksa, tadi sama. Bahwa tetapi dikatakan Paulus hendaklah memberi dengan kasih, sehingga ketika kita memberi rasa sukacita itu. Ketika kita memberi dengan penuh kasih,
kita merasakan gimana? Ada kedamaian, ada kebahagiaan tersendiri, bisa menjadi berkat. Dan kita yang memberi, ketika kita memberi dengan sukacita, kita pun menerima berkat, dan orang yang kita beri, orang yang menerima apa yang kita berikan itu juga akan diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu ayatnya yang ke-7. Poin yang kedua, bahwa satu penekanan prinsip bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, bahkan secara khususnya kita saat ini sebagai seorang penyuluh. Mungkin kita seorang penyuluh adalah sesuatu yang harus kita lakukan adalah kasih, kan? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak punya kasih? Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita tidak terlebih dahulu melakukannya? Ketika saya coba menyampaikan firman Tuhan ini, saya merenungkan sendiri, seolah-olah untuk berkhotbah untuk diri saya sendiri, tentang berbicara tentang memberi, tentang kasih. Apakah saya sudah melakukannya sebagai penyuluh? Apakah saya sudah menerapkannya di dalam kehidupan saya sehari-hari? Mungkin tidak ada yang bisa saya berikan, tetapi dengan talenta yang Tuhan percayakan, misalnya salah satunya bisa main musik, misalnya kita bisa bernyanyi, kita bisa berbagi. Itu suatu yang kita beri, yang mungkin bukan berupa keuangan, berupa suatu yang begitu besar, kecil, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bisa mampu melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu yang bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu, kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua ini mengajak kita bahwa mari kita memberi dengan sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan penuh kasih, sehingga apa yang kita beri menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Itu hal yang kedua. Poin yang kedua dari ayat firman Tuhan pada saat ini. Kemudian hal yang ketiga, dari poin yang pertama tadi sudah ada prinsip. Poin yang kedua ada suatu nasihat. Dan yang ketiganya apa implikasinya? Apa yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita berikan? Di ayat ke-8 ini disampaikan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, janji firman Tuhan bagi kita yang melakukan, bagi kita semua yang mengerjakannya. Mungkin kita saja apa yang kita lakukan tidak diterima di dunia, tetapi Tuhan perhitungkan itu semua. Dan sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita beri bukan menjadi kekurangan di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang di sini dikatakan firman Tuhan, berjanji firman Tuhan adalah bagi kita ketika melakukan firman Tuhan dengan kita imani bahwa janji Tuhan iya dan amin. Tuhan sanggup mencukupkan, Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup memberikan juga yang terbaik. Jangan pernah berpikir ketika kita memberikan sesuatu, meskipun dengan ikhlas, dengan sungguh, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, orang lain akan memberikan juga kepada kita. Jangan pernah berharap demikian. Karena firman Tuhan katakan, jangan pernah berpikir untuk menerima suatu hal yang sama dari apa yang sudah kita berikan. Tetapi berilah dengan sukacita, karena sebagai orang percaya memberi dengan sukacita. Dikatakan di sini, mari kita memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, menurut kemampuan. Seberapa mampu kita memberikan yang terbaik. Kalau biasanya firman Tuhan kan, kalau misalnya di gereja-gereja ini mungkin bisa katakan begini, mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satu contoh, apa yang terbaik untuk Tuhan? Adakah yang dari diri kita yang terbaik untuk Tuhan? Misalnya ketika kita memberi kesempatan, mari kita berikan yang terbaik. Apakah rupiah-rupiah yang sudah kita pegang itu yang terbaik? Apakah persembahan
perhatikan apa yang kita tabur di dalam dunia ini, apa yang kita berikan. Ketika kita perhatikan bahwa sesuatu yang kita tabur di dunia ini itu yang akan kita tuai. Mari kita menabur segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, menabur segala sesuatu yang senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekeliling kita. Bahwa kita percaya imani bahwa ayat ke-8 di sini bahwa kasih karunia Allah akan mencukupkan. Jangan pernah berpikir rugi. Ada orang memberikan berpikir rugi. Ada satu ilustrasi. Mungkin kita tidak asing lagi ketika pergi ke mall dengan persembahan, ada ya? Pernah dengar ya? Kita pergi ke mall bawa 50.000 kurang, tetapi kalau bawa ke dalam gereja itu menjadi suatu hal yang sangat besar. Inilah maksud dan tujuan Rasul Paulus kembali mengingatkan, padahal dia sudah tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang suka beri, tetapi kemungkinan besar ada jemaat di sana juga memberi dengan keterpaksaan, memberi dengan ikut-ikutan supaya diperhatikan orang supaya ini. Itu karena di Korintus itu merupakan tempat perdagangan. Jadi setiap ajaran-ajaran itu begitu luas, banyak yang akan masuk. Tetapi Paulus tetap selalu menekankan bahwa pemberian itu harus hal yang utama di jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kita belajar daripada 3 hal bahwa mempunyai prinsip memberi. Kemudian mari kita lakukan, hendaklah kita melakukannya di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan poin yang ketiga bahwa semuanya itu Tuhan yang akan membalaskannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai ayat penutup saya mengajak kita semua untuk membuka Amsal pasalnya yang ke-19. Amsal pasal 19 itu ayat yang ke-17. Dikatakan begini, firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengetahui Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh jelas firman Tuhan bagi kita pada saat ini bahwa jangan pernah berpikir kita untuk menerima apa yang kita tabur di dunia ini, tetapi mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan belaskan segalanya di dalam kehidupan kita. Intinya bahwa mari kita tetap memberi dengan sukacita. Prinsip hidup itu tetap menjadi prinsip di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sebagai ciri khas orang percaya, ciri khas seorang pemimpin Kristen, secara khususnya bagi kita semua pada siang hari ini. Biarlah kita senantiasa menjadi berkat dan memberkati begitu banyak orang tanpa menuntut apapun, tetapi kita percaya, kita imani bahwa ada janji Tuhan yang tersedia untuk kita entah kapanpun waktunya, tetapi firman Tuhan tetap pasti akan tergenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat bagi kami pada siang hari ini. Kiranya kami tetap semakin menjadi memiliki prinsip dalam memberi, secara khususnya dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, kiranya kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami sebagai jemaat juga Tuhan, kami boleh memberikan dengan sukacita karena kami percaya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera, kelimpahan kasih, kelimpahan berkat, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang senantiasa memberkati seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, mulai